Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Melalui kitab suci, utamanya Injil, keempat Injil itu, Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes, kita mengetahui siapa Yesus. Nah, Yesus itu kita ketahui setidak-tidaknya dari dua hal. Yang pertama, apa yang dia perbuat, dan yang kedua, apa yang dia katakan, firmankan. Beberapa hari terakhir kita mendengarkan Injil secara berurutan. Kita mendengar apa yang Yesus perbuat, yang dilakukan, yakni dia menyembuhkan. Kisah-kisah sebelumnya kan kita ingat, Yesus menyembuhkan yang sakit. Yesus juga membuat orang-orang pulih, ya, kaitannya dengan kesehatan. Dan masih banyak hal kisah-kisah sebelumnya. Sementara yang kedua, apa yang dia firmankan, sabda-sabdanya. Nah, hari ini kita mendengar Yesus bersabda. Sabda Yesus yang didengar oleh orang-orang pada zaman itu di bait Allah, di rumah ibadat, membuat mereka takjub. Maka kita semua menjadi tahu karya Yesus menakjubkan orang. Sabda Yesus juga menakjubkan orang. Nah, apa yang dikatakan oleh orang-orang dengan mengatakan begini, dari mana diperolehnya semuanya itu? Artinya ini orang biasa sampai merunut, lah dia itu anaknya siapa? Nah, kembali pada pokok bahwa kita mengenal Yesus itu melalui sabda-sabdanya. Semua orang heran. Dan saking herannya lalu mempertanyakan asal-usul. Dan akibatnya adalah mereka tidak percaya. Karena mereka mengenali siapa latar belakang Yesus. Dan apa akibatnya disebut dalam Injil. Tidak ada satupun mukjizat yang dibuat oleh Yesus di situ kecuali menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus pergi ke tempat lain. Nah, saudari-saudara, dua hal itu bisa kita temukan kalau kita rajin membaca kitab suci. Selebihnya sebetulnya, bagaimana tanggapan kita? Kalau orang-orang pada waktu itu tanggapannya menolak karena mengenali Yesus. Kita, orang yang hidup pada tahun 2000 kemudian, memang tidak mengenal latar belakang Yesus, keluarga-keluarganya. Tapi mengenali Yesus dari kitab suci. Masih dalam disposisi bagaimana tanggapan kita,
percayakah atau tidak? Kalau memang tidak memiliki kepercayaan, tidak akan pernah ada satu mukjizat pun yang Tuhan buat untuk hidup kita. Mukjizat itu kejadian yang luar biasa karena demi kemuliaan Allah, bukan pertama-tama untuk kepentingan kita. Maka kita mohon agar dari waktu ke waktu kita makin mengenali Yesus dari kitab suci, dan dari pengenalan itu kita makin mempercayakan hidup kita terhadap kuasa Tuhan. Semoga perjalanan iman kita diteguhkan menuju ke sana. Kita hening sejenak.